Tahukah kamu bahwa banyak orang tanpa sadar menunjukkan perubahan dalam hubungan mereka melalui cara berbicara? Hari ini kita akan membahas 5 kalimat yang sering diucapkan secara tidak sadar ketika seseorang sedang mengalami perubahan emosional dalam hubungan. Dan bagaimana hal itu bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Jika kamu sedang menjalani hubungan, video ini mungkin akan membantumu memahami tanda-tanda yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Tapi sebelum kita mulai, jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, saya siap, supaya saya tahu kamu benar-benar memperhatikan pembahasan penting ini. Pertama, penting untuk memahami bahwa perubahan dalam hubungan biasanya tidak muncul begitu saja. Ada proses emosional dan psikologis yang terjadi di baliknya. Dan bahasa seringkali menjadi jendela menuju apa yang sebenarnya dirasakan seseorang. Ketika seseorang sedang menghadapi konflik batin atau perubahan perasaan, pikirannya seringkali harus menyeimbangkan dua sisi emosi sekaligus. Tekanan mental seperti ini sering disebut sebagai beban kognitif. Dan justru dalam situasi inilah kata-kata tertentu mulai muncul tanpa disadari. Pernahkah kamu merasa pasanganmu mengatakan sesuatu yang terasa berbeda atau tidak seperti biasanya? Tetap bersama sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan membuatmu melihat hubungan dari sudut pandang yang baru. Kalimat pertama yang sering muncul adalah, kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu, atau aku merasa kamu tidak lagi benar-benar memahami aku. Kalimat ini terasa berat, karena terkadang menunjukkan adanya perubahan dalam koneksi emosional. Saat seseorang mengatakannya, bisa jadi secara tidak sadar ia sedang membandingkan bagaimana dirinya merasa dipahami sekarang dengan bagaimana dirinya merasa dipahami kalimat ini sebelumnya. sering muncul justru ketika kamu melakukan sesuatu yang sebelumnya sangat dihargai olehnya. Misalnya, kamu memberikan perhatian seperti biasanya, tetapi respons yang kamu dapatkan terasa dingin atau berbeda. Lalu muncul ucapan seperti, kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam banyak situasi, seseorang mungkin sedang mengalami perubahan kebutuhan emosional atau cara pandang terhadap hubungan. Secara psikologis, pikiran manusia terkadang mencari alasan untuk menjelaskan jarak emosional yang mulai terasa. Akibatnya, tanggung jawab atas perubahan itu bisa tanpa sadar dialihkan ke pasangan. Hal yang membuat kalimat ini terasa menyakitkan adalah karena seringkali membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri. Padahal, situasi dalam hubungan biasanya jauh lebih kompleks daripada sekedar salah satu pihak. Namun, tunggu dulu. Karena kalimat kedua seringkali bahkan lebih mengejutkan dan mungkin pernah kamu dengar tanpa menyadarinya. Kalimat kedua adalah, aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Atau, aku hanya ingin punya waktu sendiri. Ketika seseorang mengatakan hal ini, belum tentu itu berarti ada sesuatu yang buruk. Kadang, memang seseorang membutuhkan waktu untuk berpikir, mengatur emosi, atau memahami dirinya sendiri. Namun, konteksnya sangat penting untuk diperhatikan. Coba lihat pola perilakunya. Apakah ia benar-benar menggunakan waktu itu untuk refleksi diri, atau justru tetap sangat aktif dengan banyak aktivitas baru, lebih sering sibuk di luar, dan terlihat semakin menjauh dari hubungan? Seseorang yang benar-benar membutuhkan ruang biasanya tetap terbuka tentang proses yang sedang dijalaninya. Ia mungkin ingin waktu sendiri, tetapi tetap menjaga komunikasi dan koneksi emosional. Sebaliknya, jika jarak emosional terasa semakin besar tanpa penjelasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ada perubahan yang perlu dibicarakan secara serius. Perhatikan juga satu hal penting. Kadang, permintaan untuk memiliki ruang muncul setelah momen kedekatan atau percakapan emosional yang mendalam. Mengapa? Karena terkadang seseorang sedang mencoba memahami kebingungan emosinya sendiri dan merasa perlu mengambil jarak sementara untuk menenangkan pikiran. Sekarang kita masuk ke kalimat ketiga, dan ini seringkali terdengar seperti usaha untuk menenangkan keadaan. Kalimat ketiga adalah, ini bukan tentang kamu, atau jangan dipikir terlalu jauh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Biasanya kalimat ini muncul ketika kamu mulai menyadari perubahan perilaku dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Respon seperti ini seringkali dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiranmu, tetapi terkadang
Ia sedang membandingkan bagaimana dirinya merasa dipahami sekarang dengan Yang bagaimana menarik, dirinya merasa dipahami kalimat ini sebelumnya. sering muncul justru ketika kamu melakukan sesuatu yang sebelumnya sangat dihargai olehnya. Misalnya, kamu memberikan perhatian seperti biasanya, tetapi respons yang kamu dapatkan terasa dingin atau berbeda. Lalu muncul ucapan seperti, "Kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu." Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam banyak situasi, seseorang mungkin sedang mengalami perubahan kebutuhan emosional atau cara pandang terhadap hubungan. Secara psikologis, pikiran manusia terkadang mencari alasan untuk menjelaskan jarak emosional yang mulai terasa. Akibatnya, tanggung jawab atas perubahan itu bisa tanpa sadar dialihkan ke pasangan. Hal yang membuat kalimat ini terasa menyakitkan adalah karena seringkali membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri. Padahal, situasi dalam hubungan biasanya jauh lebih kompleks daripada sekedar salah satu pihak. Namun, tunggu dulu. Karena kalimat kedua seringkali bahkan lebih mengejutkan dan mungkin pernah kamu dengar tanpa menyadarinya. Kalimat kedua adalah, "Aku butuh ruang untuk diriku sendiri." Atau, "Aku hanya ingin punya waktu sendiri." Ketika seseorang mengatakan hal ini, belum tentu itu berarti ada sesuatu yang buruk. Kadang, memang seseorang membutuhkan waktu untuk berpikir, mengatur emosi, atau memahami dirinya sendiri. Namun, konteksnya sangat penting untuk diperhatikan. Coba lihat pola perilakunya. Apakah ia benar-benar menggunakan waktu itu untuk refleksi diri, atau justru tetap sangat aktif dengan banyak aktivitas baru, lebih sering sibuk di luar, dan terlihat semakin menjauh dari hubungan? Seseorang yang benar-benar membutuhkan ruang biasanya tetap terbuka tentang proses yang sedang dijalaninya. Ia mungkin ingin waktu sendiri, tetapi tetap menjaga komunikasi dan koneksi emosional. Sebaliknya, jika jarak emosional terasa semakin besar tanpa penjelasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ada perubahan yang perlu dibicarakan secara serius. Perhatikan juga satu hal penting. Kadang, permintaan untuk memiliki ruang muncul setelah momen kedekatan atau percakapan emosional yang mendalam. Mengapa? Karena terkadang seseorang sedang mencoba memahami kebingungan emosinya sendiri dan merasa perlu mengambil jarak sementara untuk menenangkan pikiran. Sekarang kita masuk ke kalimat ketiga, dan ini seringkali terdengar seperti usaha untuk menenangkan keadaan. Kalimat ketiga adalah, "Ini bukan tentang kamu." Atau, "Jangan dipikir terlalu jauh, ini tidak ada hubungannya denganmu." Biasanya kalimat ini muncul ketika kamu mulai menyadari perubahan perilaku dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Respon seperti ini seringkali dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiranmu, tetapi terkadang juga membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Karena pada akhirnya, dalam sebuah hubungan, perubahan emosi biasanya tetap memiliki pengaruh terhadap kedua pihak. Ketika seseorang berkata, "Ini bukan tentang kamu," bisa jadi ia sedang mencoba melindungi privasinya, menghindari konflik, atau belum siap menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Yang menarik secara psikologis adalah bahwa banyak orang benar-benar percaya mereka sedang mengurangi rasa sakit pasangannya dengan cara seperti ini. Padahal, kurangnya kejelasan justru sering membuat pasangan semakin bingung dan mulai membuat asumsi sendiri. Seperti menjadi lebih diam, kurang hangat, atau terasa lebih jauh secara emosional, seringkali menjadi alasan mengapa pertanyaan mulai muncul. Lalu datanglah kalimat berikutnya, yang terdengar sangat masuk akal, tetapi tetap perlu diperhatikan konteksnya. Kalimat keempat adalah, "Aku sedang melalui masa yang berat," atau "Akhir-akhir ini banyak hal di pikiranku." Kalimat ini seringkali langsung membuat pasangan menjadi lebih pengertian dan berhenti bertanya lebih jauh. Dan memang dalam banyak kasus, seseorang benar-benar sedang mengalami tekanan emosional, pekerjaan, keluarga, atau tantangan pribadi. Tetapi penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang menghadapi masa sulit tersebut. Apakah ia tetap membuka ruang untuk dukungan dan komunikasi? Atau justru menggunakan alasan itu untuk semakin menutup diri, semakin sulit dihubungi, dan semakin jauh secara emosional. Perbedaannya ada di sana. Seseorang yang benar-benar sedang kesulitan biasanya masih menghargai kehadiran pasangan, walaupun mungkin tidak selalu bisa menunjukkan hal itu dengan sempurna.
Tetapi, jika perubahan